Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada kesempatan yang luar biasa ini, SK2 berada di Hotel Kavinton, Yogyakarta, dalam rangka diklat pengawasan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berbasis partisipasi. Intinya untuk pengawasan koperasi Merah Putih. Acara yang satu ini dibuka dengan tarian yang luar biasa oleh penari-penari yang memang sudah profesional. Ayo sebentar, dengan nikmat, dengan bahagia kita nikmati kegiatan ini bersama-sama. Untuk peserta ini adalah seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja semua adalah yang sudah terpilih. Iya, kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Penampilan yang luar biasa tari Sekar Pudiastuti dari Sanggar Loka Syafar Loka Suara Dance. Ketua atau tenaga ahli dari pusat itu Bapak Exekutif dari Kementerian juga awal dengan panitia yang mensukseskan acara di menjadi jauh dari kampung sini. Jadi tidak ada pemaksaan. Itu sukarela. Jadi tidak ada paksaan. Mandiri modalnya dari partisipasi masyarakat. Semua anggota sekian ratus ribu itu tadi berpartisipasi menabung secara rutin sehingga terbentuk permodalan yang mandiri. Karena modal mandiri itulah yang membuat mereka menjadi bangga dan bagian dari mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita yang hidup masyarakat yang adil dan makmur. Konsep seperti inilah yang diharapkan oleh bangsa ini sebenarnya. Lalu kita tanggap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa kita harus membangun basis ekonomi kita itu dari masyarakat, dari desa. Karena desa inilah yang menjadi sumber atau kumpulan atau komunitas masyarakat yang menjadi dasar untuk bisa memajukan bangsa ini. Konsep seperti inilah yang mau diwujudkan sehingga membentuk program-program yang sekarang ini mungkin seperti dikejar-kejar harus bisa membuat aturan sedemikian rupa supaya bisa menyesuaikan. Harapannya ini adalah bagaimana bisa mewujudkan operasi yang mandiri, operasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan operasi yang mensejahterakan masyarakat. Konsep-konsep pengawasan itu memang sangat penting. Pengawasan, kalau operasi pada umumnya pengawasan itu ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Pengawasan internal itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Ini dalam konteks Undang-Undang 25 tahun 92. Pengawas koperasi itu diangkat dan dipilih dari anggota itu sendiri. Itu menurut Undang-Undang 25 tahun 92. Lalu pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pertama dari dinas koperasi. Sekarang ini sedang gencar-gencarnya ketika pengurus koperasi itu harus mengikuti Permen 8 tahun 2003 tentang pengelolaan koperasi yang wajib mengikuti uji kepatutan kelayakan. Kemudian
koperasinya juga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Lalu hal-hal seperti ini menjadi dasar untuk membuat koperasi akan menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat. Harapan begitu. Kemudian yang terakhir itu ada uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas serta pengelola koperasi. Aturan-aturan seperti ini yang dibuat oleh pemerintah supaya para penggerak-penggerak koperasi ini nanti ke depannya akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat. Bahwa kalau ketika kita mengelola dana negara, kita harus mengedepankan semangat kejujuran, semangat keterbukaan, dan semangat untuk bisa mewujudkan cita-cita bersama yang disebut prosperity, kesejahteraan bersama. Lewat lewat koperasi ini diharapkan seperti itu. Soal teknis itu nanti akan kita buat dari pengalaman-pengalaman kami bahwa koperasi itu adalah lembaga privat yang diatur oleh anggotanya sendiri dalam bentuk mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian pola kebijakan, ada standar operasional prosedur, ada standar operasional manajemen. Yang membedakan adalah kewenangannya. Oh iya, Kalau standar operasional prosedur itu adalah hal-hal yang untuk persyaratan, sedangkan standar operasional manajemen itu mengatur tentang kewenangan untuk mengaturnya. Ini yang membedakan. Ketika kita sudah mengikuti regulasi-regulasi yang ada, kemudian kita jalankan secara spontan, secara terus-menerus, dan mengedepankan konsep keterbukaan, kemudian akuntabilitas dan transparansi, maka saya percaya lembaga ini akan menjadi rujukan bagi semua orang. Karena apa? Karena basis masanya ada di desa kita masing-masing. Orang yang kita kenal, siapa yang kita bantu, siapa yang mau kita pinjami, siapa yang mau kita minta menabung. Nah, karena dekat, maka akhirnya komunikasinya jauh lebih mudah dan lebih tertuju kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu menolong anggota. Jadi konsepnya menolong sesama, kemudian merencanakan masa depan dari masyarakat yang ada di sekitar. Konsep seperti ini menurut kami, pengalaman kami adalah sangat bermanfaat. Karena ketika kita kenal saling kenal, ada rasa malu. Bila masuk bisa pinjam lalu tidak mengembalikan, memperang misal. Ada rasa malu. Wah ini uang pinjamnya sendiri, masa kita mau rusak. Miliknya kita sendiri, masa kita mau menghentikan pelayanannya hanya gara-gara keinginan kita tidak terwujud misalnya. Nah, konsep pengembangan koperasi yang paling hakiki itu menurut International Cooperative Alliance itu yang pertama adalah prinsip-prinsip keterbukaan dan sukarela. Keterbukaan dan sukarela. Jadi keterbukaan itu artinya siapa saja boleh menjadi anggota koperasi merah putih. Siapa saja terbuka untuk siapa saja. Sukarela itu artinya tidak ada paksaan atau tekanan. Jangan sampai besok kalau kita membentuk koperasi merah putih di desa kita, udah kalau yang ini kamu harus ikut, kalau nggak ikut besok nggak mesti bilang. Ini ilmiah, jadi saya nggak ilmiah, menyampaikan cara budaya saja. Jadi kita hindari sebelum sampai kepada Bapak dengan kita. Nah, sebelum sampai ke sana, ya kita menggali bersama, ya. Nah itu dulu pernah kita lakukan SKB antara Kementerian Departemen Koperasi, Kapolri dengan Kejagung. Itu dalam rangka menyelesaikan masalah secara adat budaya ini. Nah diselesaikan secara adat dulu. Kalau sudah itu tidak selesai, baru kita masuk kepada itu Bapak Cinta dan Malik, Pak Jiwanto itu yang pakai pangkat itu loh. Nah Pak Jiwanto juga begitu. Kalau nanti Pak Jiwanto ketemu sesuatu, misalnya Pak Kabinor jemput opol kan deh, loh
Pak Beni lari mungkin kayak kok dijemput, tolong diselesaikan dulu dengan sesama pengurus. Juga begitu juga Pak Mufi sebagai panglimanya di Bantul, misalnya ketemu sesuatu pun juga langsung Pak. Jadi di itu kami nampil ya Bu Devi ya. Ini dirasake bisa. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Jadi itulah kira-kira di dalam Yogyakarta ini kita ingin pengawasan itu. Bulan otakis. Bulan otakis. Di MP ini harus benar-benar program sangat bagus, harus didukung. Oke, lanjut. Nah, tadi kalau moderator bilangnya Pak bukan jaga kayak security itu Pak atau pos kaki, enggak, jaga itu jaksa garda. Kita punya ini jaksa garda negeri. Satu, kita biasanya bekerja sama dengan RRI, jaksa menyapa. Di sini juga ada terkait dengan penyuluhan keterangan hukum. Nanti 15 menit saya di sini, 15 menit di sana ya. Ya Bapak nanti jalannya kayak gini ya. Oke, PPS, pengamanan pembangunan strategis. Strategis di sini bisa strategis nasional, bisa strategis daerah. Kita sudah melakukan pengamanan. Bapak tahu proyek terbesar di DIY anggarannya? Tahu? 300 sekian miliar gedung DPRD Provinsi DIY di Jalan Kenari. Ini kita lakukan pengamanan. Pengamanan dari segi apa? Dalam hal apa? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Proyek itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan. Tuh. Kita juga melakukan, masih ingat ada pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu Piungan. Ada yang pernah ke sana? Nah, nggak ada tuh orang Jogja. Saya di Jawa Timur pernah di sana. Di sana ada 2 gunung. Ya. Kemudian tabur, tangkap buron. Di sini Jogja banyak juga banyak tersangka maupun terpidana yang sembunyi di sini. Kita pernah diminta bantuan dari Papua, Manopari, Sasana Manopari, juga dari Palu Utara, Kalimantan. Kita ada siram. Kemudian masuk perwakilan stasiun Jogja, kemudian masalah penciptaan dan media komunikasi, pengawasan dan jaga desa, jaksa garda desa. Garda itu artinya apa? Ini mengawal, menjaga barisan pelindung. Jadi kalau Bapak nanti yang berkaitan dengan operasi desa Merah Putih Jakarta,
sebenarnya implementasi terkait dengan jaga desa itu merupakan tupoksi dari Direktur 2, yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kita sudah ada dulu ketika program dana desa muncul, kemudian ada sekarang operasi desa merah putih, kemudian ada juga revitalisasi SMK, sekolah-sekolah. Tujuannya ada dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini juga. Lanjut. Ini payung hukumnya. MOU antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Pemilihan. Itu melakukan pengawalan dan pengawasan pemerintah daerah. Ini ditindaklanjuti dengan kerjasama dan kerjasama dengan DPR, sehingga terkait dengan desa dana desa itu merupakan bentuk dari tugas dari jajaran intelijen. Nah, sejalan instruksi kepada kita jajaran optimalisasi peran kejaksaan RI melalui program jaga desa. Melaksanakan program jaga desa kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan peran desa. Di lapangan kita mengalami itu isu Pak kita turun kegiatan anggaran ini dan katanya Pak di sana dia masih makanya selalu saya sampaikan ketika saya di Kanwil, saya sampaikan harus ada kerjasama, saling mengayomi, melindungi, saling berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan, bukan berbagi duit ya. Itu saya selalu. Kedua, menyiapkan kader ketika pensiun siapa? Ada aplikasi CCTUDES. Nah, coba itu kalau operatornya misalkan pergi atau nggak ada, siapa yang ngurusin? Benar nggak? Susah itu. Makanya harus kepala desanya ngerti, jajaran di bawah juga. Mantap. YouTuber pokoknya. Kemudian mengoptimalkan rumah restoratif justice daripada jaksa untuk melaksanakan program jaga desa guna mengoptimalkan jasa dan meningkatkan ya tindakan kesadaran hukum masyarakat. Ini diperintahkan kepada ini kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, kepala cabang kejaksaan negeri. Di Jogja tidak ada cabangnya, untuk di Kalimantan sudah. Oke, lanjut. Nah, ini. Prakteknya pasti ada yang dikasih saya ya, tapi setidaknya Bapak saya informasikan terkait surat edaran Jaksa Agung RI tanggal 14 Februari 2020. Arahan Jaksa Agung RI dalam penanganan perkara terkait pengelolaan keuangan desa antara lain pada poin 2 khusus dalam penanganan laporan pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa agar mengedepankan upaya preventif ya, mencegah atau sebagai perwujudan asas hukum. Untuk presensinya saya ulangi lagi untuk di meja nomor 1 nanti menganti di nomor 1 nomor urut 1 sampai 20 nomor 1 sampai 20 nanti artinya di meja nomor 1 21 yang nanti di meja nomor 2 nomor urut 49 begitu 75
49 sampai 75 di meja nomor 2. Kemudian nomor 101 sampai 125 di meja nomor 3. Kemudian nomor 153 sampai 175 di meja nomor 4. Oke, monggo itu untuk sesuai sebenarnya sesuai berkasnya, berkas di meja yang sudah disiapkan. Jadi ada 3